itu untuk melakukan proses perubahan. Nah, ini satu hal yang saya ingin kita merefleksikan sama-sama untuk mikir lagi, apakah kita perlu investasi 6 bulan, kadang kalau bikin perda bisa setahun, bisa setahun setengah. Untuk kemudian peraturannya susah dilaksanakan saking bagusnya gitu. Jadi, nah ini yang kita harapkan kita bisa kalau bukan berarti nggak boleh, tetapi apakah memang itu jalur perubahan yang memang kita mau jalani, atau satu-satunya memang peraturan adalah basis dari melakukan perubahan itu. Rasanya enggak gitu ya, banyak sekali peraturan yang sebenarnya udah ada di tingkat pusat yang bisa diacu, ya tinggal diimplementasikan. Jadi ini satu hal yang menurut saya perlu kita refleksikan bersama. Nah, yang kedua juga saya mendengar tadi banyak yang kita ingin mengumpulkan data lagi. Saya tahu selalu ada pertentangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat bahwa ya datanya beda, dan kemudian kita juga bahwa apa hasil kerja kita seperti tidak terrefleksikan dalam data. Nah, ini juga energi dan saya bukan bilang tidak boleh ya, tetapi energi dan biaya baik secara waktu, secara uang, secara ini untuk mengumpulkan data dan secara metodologi itu sama sekali tidak mudah. Nah, ini yang saya ingin kita merefleksikan lagi, apakah benar-benar nih kita butuh ngumpulin data untuk semua hal, apakah kita butuh by name by address? Saya mau kita secara kritis mengajak kita secara kritis lagi. Kita selalu memang sering kali kita orientasinya kalau by name by address, tanpa ada by name by address kita tidak bisa melakukan perbaikan. By name by address penting jika kita mau intervensinya memang targeted kepada yang membutuhkan tersebut. Tetapi kebijakan seringkali juga tidak perlu harus targeted kepada orang yang atau keluarga yang membutuhkan tersebut. Kalau teman saya ada yang istilahnya, kalau kita ngelihat ada ikan mati dalam kolam, apakah kita mau identifikasi ikan-ikan mana yang mati dan yang berisiko mati dan kemudian kita jaga mereka, atau kita mau lihat apakah gara-gara ada polusi atau suhu kolamnya salah atau ada apa gitu ya ininya, atau unsur haranya salah dan sebagainya. Apakah kita mau fokusnya selalu mencari si ikan itu atau mau melihat kondisi kolamnya secara lingkungan si kolam tersebut, ekosistem si kolam tersebut. Nah, ini saya ingin mengajak kita kembali merefleksikan, apakah betul kita butuh sensus untuk semua hal, dan apakah tidak ada data yang bisa kita gunakan untuk itu. Setahu saya sebetulnya walaupun memang mungkin bukan BPS, kalau BPS jelas tidak mengumpulkan data tersebut, tapi kita punya DTKS. Apakah data DTKS kita punya masalah dengan data DTKS gitu ya, saya tahu bukan berarti selesai, tapi apakah kita tidak lebih baik menggunakan data DTKS atau memaksa untuk kemudian mencoba mencari solusi dari persoalan-persoalan DTKS tersebut. Nah, ini satu hal yang mungkin saya mau mengajak kita semua untuk berefleksi pada saat kita mempertajam rencana kerja tersebut. Kemudian yang terakhir mungkin adalah mengenai potensi kemungkinan program sektor USAID yang akan masuk juga. Nah, ini juga walaupun mungkin sekarang belum, tetapi setahu saya mungkin Pak Kisai lebih ingat dari saya, misalnya di Makassar dan Goa misalnya program momentum yang akan menyasar public service-nya di sisi pemerintahnya, saya ulangi lagi, yang ada saat ini memang program momentum, program kesehatan ibu dan anak dari USAID yang menyasar pada private sector, pada sektor swasta. Nah, tetapi setahu kami yang
menyasar ke sektor publik, sektor pemerintahnya, itu juga akan dilaksanakan di Makassar dan Goa. Nah ini jadi maksud saya mungkin kami juga perlu cek lagi apakah betul itu akan dilaksanakan di sana, karena misalnya tadi dari Goa atau dari Makassar, Goa ya, yang ininya sangat kesehatan gitu kan, yang saya takutnya itu lebih tepat dikerjakan sama program momentum yang satu lagi, MCGL namanya, Momentum Country and Global Leaderships. Itu kesehatan ibu dan anak di situ. Ini satu hal yang mungkin kita perlu PR kita untuk lihat lagi, karena kalau berdasarkan catatan saya itu akan dilaksanakan di dua daerah tersebut. Nah tapi saya rasa ini lokakarya kita luar biasa sekali, bahwa ibu bapak sekalian sudah sudah bekerja sangat keras untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di daerahnya masing-masing, di provinsi maupun di 5 kabupaten kota kita, dan kemudian kita sudah mengidentifikasi apa-apa saja yang mungkin kita kerjakan bersama, terutama dalam jangka pendek ini. Dan mungkin nanti akan disampaikan kembali oleh Ipung, tapi ingin saya tekankan, yang pertama adalah bahwa kita berharap awal bulan Mei fasilitator kabupaten kota ini akan bisa dimobilisasi setelah Lebaran ke masing-masing kabupaten kota. Jadi kita akan ada orang. Kemudian tadi diskusi di Luwu Utara juga adalah, dan itu persis seperti yang memang akan kami lakukan, di antara 6 kegiatan di masing-masing kabupaten kota itu, si fasilitator kabupaten, teman-teman yang di provinsi akan mencoba melihat lagi, mengakses lagi sebetulnya kondisinya seperti apa. Karena saya dari presentasi tadi kan kita sudah mengerjakan ini, kita sudah mengerjakan itu, yang mana yang bisa kita memberikan nilai tambah untuk mengakselerasi atau memperbaikinya. Itu mudah-mudahan dalam satu. Nah, tetapi bukan berarti apa yang penting untuk kita laksanakan dengan cepat sekarang itu tidak bisa dimulai. Jadi kita juga mencari apa yang bisa kita kerjakan sekarang deh, tanpa perlu tahu lebih detail seperti itu. Contoh mungkin yang saya sudah kebayang, yang dengar dari ibu dari Biro Organisasi kalau nggak salah tadi ya, terkait dengan berbagai inovasi yang sudah ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan beruntung karena punya JIPP, punya berbagai inovasi yang luar biasa, dan kompetisi inovasi yang sudah dilakukan. Kalau memang sudah ada contoh-contoh yang baik, tadi kita banyak bicara mengenai stunting, banyak bicara mengenai perkawinan usia anak. Kalau udah banyak contoh-contoh yang baik seperti itu di Sulawesi Selatan, mungkin bukan di 5 kabupaten kota ini, apalagi kalau di 5 kabupaten kota ini, kenapa kita nggak mulai belajar dari itu aja? Nyontek yang pinter. Saya bisa lulus kuliah bukan karena tidak pernah nyontek, nggak boleh ya. Tapi kalau saya nyontek, saya lebih perbaiki ada Pak dosen, saya salah nggak, kalau di kuliahnya di tempat beliau saya udah dikeluarin. Tapi menyontek tetapi juga mengadaptasi dengan kondisi di masing-masing daerahnya gitu, mereplikasikan kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan nggak salah Pak Ake ya, bahwa kita prinsipnya copy left, boleh mengcopy, boleh menyontek dan memperbaikinya untuk daerah ini. Nah ini satu contoh yang kayaknya rasa-rasanya udah tadi Ibu sampaikan, beberapa teman juga sudah mengidentifikasi, rasanya bisa kita lakukan segera untuk kita coba pelajari kita ini apakah bisa dicontek atau malah menstimulasi hal baru, inovasi baru di masing-masing daerah misalnya. Nah ini satu contoh konkret yang mana yang kita mudah-mudahan bisa segera lakukan dalam waktu dekat. Mungkin untuk sementara seperti itu, Har. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Bapak sekalian, saya rasa luar biasa sekali produktifnya workshop kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ihsan yang mengikuti secara online,
Apakah ada tambahan Pak Iksan, Senior Technical Lead dari Erat ya, karena besok akan bertugas di Banten, ini stay di Jakarta. Pak Ihsan, silakan Ya, Pak Ihsan baik. untuk menyapa Terima dan kasih, menyampaikan komentarnya. Terima kasih Pak Hari atas kesempatannya di Sulawesi Selatan. Ya, sebagaimana tadi disampaikan Pak Herman, saya juga merasa melihat ya bahwa forum yang dilaksanakan ini cukup produktif dan juga sangat saya melihat proses diskusinya cukup semangat ya walaupun di tengah bulan puasa. Dan saya kira ini juga sangat terkait dengan apa yang banyak dipresentasikan oleh Bapak Ibu sekalian pada saat tadi pagi. Secara umum saya kira apa yang bisa saya sampaikan adalah terkait dengan pentingnya nanti pendalaman ya untuk keseluruhan rencana yang sudah diusulkan melalui presentasi tadi pagi dengan apa yang sudah didiskusikan siang ini. Dan menurut saya misalnya terkait dengan stunting dan kesehatan misalnya, itu dua sektor yang apa ya, kalau kita bikin diagram Venn mungkin ada irisan yang terkait dengan kesehatan yang terkait dengan stunting, ada kesehatan yang sebenarnya tidak gitu ya. Bahkan dalam lingkup yang lebih kecil mungkin juga kita bisa melihat mana yang sifatnya sektoral dan yang multisektoral. Dan itu apa namanya terlihat dari presentasi Bapak dan Ibu sekalian tadi pagi untuk apa memisahkan ya. Jadi pada dasarnya mana yang sifatnya sektoral itu akan sangat sebagai analoginya bahwa misalnya apa namanya untuk kalau di workshop kemarin itu ada yang mengusulkan misalnya perbaikan layanan untuk lansia gitu ya. Mungkin itu sudah area sektoral gitu, di mana kesehatan itu hanya fokus ke preventif dan kuratif dengan usia yang yang sudah senior gitu. Tetapi untuk ibu-ibu yang masih produktif melahirkan, walaupun itu mungkin tidak terkait langsung dengan stunting, tetapi ada dimensi yang akan berpengaruh gitu, sehingga diperlukan upaya-upaya clustering dari setiap sektor itu mana yang betul-betul berkontribusi terhadap stunting. Yang kedua juga terkait lokasi, Pak. Jadi selama ini permasalahan multisektor itu terkait juga dengan tidak adanya tema lokasi. Jadi misalnya pembangunan sanitasi dan air bersih itu di desa A gitu ya. Sementara untuk pembangunan pemberian pelayanan KIA di desa C. Betul secara sektoral keduanya itu memiliki prioritas ya di masing-masing desa itu. Tetapi kalau dilihat sebenarnya kalau intervensi KIA dan juga sanitasi itu disinergikan di dalam satu lokasi, mungkin itu akan lebih berdampak pada pengurangan stunting dibanding sektor masing-masing itu melakukan pendekatan secara berbeda. Saya kira itu mungkin ke depan yang bisa kita inikan. Di sisi lain juga kita bisa lihat misalnya bahwa upaya-upaya konvergensi juga sebenarnya akan memiliki mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat berupa tambahan pendanaan misalnya. Artinya kita harus betul-betul nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih detail ya bagaimana supaya di samping kita menyelesaikan masalah, kita juga mendapatkan insentif dari pemerintah pusat gitu ya, baik berupa DAK misalnya, ataupun misalnya kita juga diapresiasi inovasinya. Di sini ada Pak Akik ya, melalui inovasi pelayanan publik gitu.
Jadi apa yang akan kita lakukan nanti mudah-mudahan si